Awalnya kita tuh mahasiswa di Jatinangor. Betul. Kuliahnya sama-sama di satu kampus yang sama di Jatinangor. Betul. Ngobrol-ngobrol, terus tiba-tiba ditarik bantuin acara kecil-kecilan lah, gigs kecil, tapi yang menggagas tuh orang-orang yang lumayan lama dari Fast Forward, dari Moses Res. Dari situ kita jadi ngumpul, jadi pintu masuk kita buat kenal sama yang katanya skena-skenaan ini. Terus kemudian kita ya udah, karena kita Vkom, banyakannya fakultas sosial, jadi udah kita bikin manajemen aja kali ya, manajemen band, karena kayaknya band-band yang baru nih banyak sebenarnya, dan karena kita sosial jadi basis awalnya manajemen dan promosi musik. Jadi kita ngelihat waktu kita ngerjain Unintimacy nama acaranya di Bandung bareng sama Fast Forward, kita ngelihat kayak wah band baru banyak ya tapi nggak ada yang ngurus. Terus kita satu yang kayak oke, gue ambil part untuk ngurus bandnya, gue bikin manajemen. Jadilah hampir 10 tahun sampai sekarang manajemen bandnya itu. Alternative Stage dari awal full eksperimen untuk ngebuat experience event yang kita BM aja gitu, kayak kita pengen gimana ya kalau kita inject story ya di dalam event, terus tapi story-nya merasuk ke kreatif output-nya. Nah, proses Alternative Stage untuk dibuat itu bukan kayak line up-nya siapa, bukan kayak gambar stage-nya bentuknya kayak gimana, enggak. Wih, kita bikin cerita yuk. Bikin cerita dulu. Benar. Ya itu kan setiap tahun ya, ceritanya kan selalu ada, dan ini kan kesannya kita kayak mampir ke sebuah toko outlet yang sangat besar. Betul. Bernama Pestapora ini, terus kita bisa lu eksperimen lah gitu. Jadi ya udah, akhirnya karena kita bereksperimen, kita benar-benar berusaha menampilkan yang selama ini kita BM-BM-in, yang selama ini kita suka, yang selama ini kita emang mimpi-mimpikan lah dalam tanda kutip, pengen bikin pertunjukan seperti apa, ya ditumpakinnya semua di sini. Dari dulu tuh kita selalu punya keinginan untuk menginkorporasikan cerita dalam sebuah pengalaman showcase. Betul. Gitu. Alhamdulillahnya di tim kita lengkap, ada yang tukang komunikasinya, ada yang tukang jualannya, ada yang tukang bikin seni-seninya, art-artnya. Jadi ya udahlah, dikerjain aja semua. Iya, gitu. betul. Karena balik lagi kita nggak major gitu. Tidak ada capital berlebih. Adanya tenaga yang berlebih, ya kita habisin aja tenaganya. Iya, gitu. Misalkan tahun ini tuh kita ngomongin identity. Kenapa kita ijo-ijo semua dan segala macam, kita ngerasa kayak muka lo mau jadi siapa aja juga bisa. Per detik hari ini kayak lo bikin akun di sosial media mana, nama lo Vijat berubah jadi Dara gitu, bisa aja gitu. Aja sekarang. Dan identitas tuh udah bertumpuk yang sampai kita ngerasa udah gak ada meaningnya deh. Ya udah kita rayakan aja ketidak ada artiannya identitas kita ini gitu. Dan bisa sebanyak itu juga, dan bisa nggak ada artinya juga gitu. Di tahun ini tuh kita kayak memberikan konteks skenario bahwa ini anggaplah ternyata semua hal yang sudah begitu bertumpuk nih ya, begitu bertumpuk di dunia zaman sekarang lewat teknologi dan lain sebagainya gitu, sampai ke konsep identitas tuh orang tiap hari diceramahin lewat konten-konten, tiap hari dapat pengetahuan baru yang nggak tahu bener nggak tahu enggak, tiap hari dapat informasi apapun gitu, dan dia bisa jadi siapapun juga gitu. Siapa tahu ternyata itu adalah sebuah siklus di mana nanti ujung-ujungnya yang semua yang terlalu padat itu tuh akan meluap dan berganti dengan hal yang baru lagi. Siklus aja gitu, siklus kehidupan gitu. Kita udah tahu mikrogram lah ya, gitu kayak teman-teman dari Bandung kan, gitu kayak, dan kita juga besarnya di panggung-panggung seperti itu, jadi ya langsung ngerasa cocok aja sih. Ya, langsung nyaman sih kita kalau ketemu panggung kecil yang deket banget sama penonton, itu malahan bikin kita cepet nyaman. Kalau yang gede, yang itu kan kadang-kadang terlalu jauh ya. Ya kayak kita main di antara kita aja. Tapi kalau panggung kayak mikrogram gitu kan kayak langsung, oh yaudah nih kita langsung dapat gitu sama penontonnya. Kayak gitu sih. Dan kita emang biasa selalu di panggung itu dari dulu ya. Ya paling nyamannya di situ. Macrogram, of course kita feel very blessed main di Macrogram. Tapi if it was other places juga kita we wouldn't mind, karena kebetulan
menurut aku, Microgram pun juga setuju sama ini bahwa alternatif dan musik scene itu nggak perlu ada pengotak-kotakan genre sih. Kayaknya di zaman sekarang hampir semua lah, mungkin mayoritas lah brand-brand atau perusahaan atau unit bisnis apapun di luar sana kan kayaknya komunitas nih, kita butuh community engagement nih, bla 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 gitu kan. Tahu mereka tuh? Tahu nggak? Iya. Tahu. Kan pada akhirnya kan pasti di mata yang dari sisi itu kan ya komunitas pada akhirnya jadinya tulus aja gitu. Sedangkan apa namanya buat kita jadi levelnya mungkin pentingnya tuh mungkin agak beda karena ya emang tumbuh bareng gitu. Emang ada hal-hal yang nggak akan bisa lu bener-bener sentuh kalau lu nggak emang bener-bener tumbuh bareng gitu sama mereka-merekanya. Makanya menurut gue sih sangat penting ya, dan pengennya itu mau nanti mikrogram sebesar apapun hal itunya nggak hilang sih kayaknya ya, kurang lebih ya. Di kepala aku, kalau aku kan orang daerah ya, dalam artian aku orang Blitar, terus kuliah di Bandung, terus akhirnya berkarir di Bandung dan bisa ke Jakarta tuh salah satunya tuh lewat mikrogram, karena aku main festival gede banget tuh pertama kali diajak mikrogram. Nah ketika datang ke festival tuh kan yang dicerna tuh banyak, gak cuma artistiknya aja, kamu tuh bisa kenal sama orang-orang yang ada di industri, terus jadi ngomongin gimana caranya musik bisa sustain, terus gimana caranya bisa ngebawa musik di daerah atau di kampung halaman kamu gitu. Jadi penting banget menurutku mikrogram tuh buat bahasa klisenya ngebuka cakrawala musisi-musisi yang belum pernah tahu kalau musik itu potensinya gede gitu. Bahkan di genre apapun sih, gak harus yang nge-pop. Kita seneng banget ngeliat band dari nol jadi nol lagi kan? Band dari nol jadi lebih gede, Ya, kayak band-band mikrogram yang lain, mungkin dari awalnya Hills gitu yang semakin gede, terus ada Phil Koplo, ada Lizzy, ada Oscar Lolang dulu ya. Ya. Kayak Ada White Chorus, Ada White sekarang. Chorus. Kurang lebih gitu Jadi lah. kita seneng banget ngeliat ketika bandnya awalnya cuman kayak barudakan doang, terus tiba-tiba udah bisa manggung di mana-mana. Ya. Ada di lift apartemen mana gitu, kayak wah. Ada di KRL apa MRT lagunya. Dia sama-sama seneng gitu, bandnya pasti seneng juga, anjing aing bisa kayak gini gitu. Dari kita juga anjing kita Lu bisa kayak gini. ya. Tapi emang niat, berarti niat kita untuk nge-showcase talent emerging di tempat yang tepat berhasil. Iya. Dan itu yang buat kita happy. Dan kenapa sampai 3 tahun kita lakukan hal ini, kayak gara-gara itu deh. Iya, Gara-gara betul. ada reward itu, gue ngeliat kayak wajir Lipzik gede nih, wajir Dongkol jadi gede nih. Ada kepuasan itu di luar dari materi atau di luar dari fame apa gitu, tapi kayak oh iya berarti tuh ada validasi buat kita juga, berarti kita tuh bener ya, kita ternyata ada hal bener yang kita lakukan ya gitu kan, ada validasi gitunya ke kitanya. Soalnya kadang-kadang gue ngerasa yang kayak, oh dia main di Allstate nih, dari bandnya sendiri tuh kayak jadi tiba-tiba aktif, Iya. malah ngerilis banyak main, jadi ada semangatnya juga, oh saling nih. Betul. Itu yang membuat kita, ya mudah-mudahan itu fungsi mikrogram yang berjalan terus Iya. selamanya sih, mudah-mudahan.